Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama di dalam mata kuliah Tafsir Ahkam, ya, Tafsir Ahkam. Seyogianya pertemuan kita ini adalah pertemuan yang sifatnya offline, ya, tatap muka. Tapi karena kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk dapat bertemu, maka perkuliahan tetap saja kita laksanakan, kita lanjutkan. Tapi kita ganti polanya dengan menggunakan perkuliahan online atau yang sering kita sebut dengan perkuliahan daring. Anak-anak mahasiswi dimanapun Anda berada, ya, dalam pertemuan yang pertama ini adalah pembahasan tentang pemahaman kontrak perkuliahan, ya, baik dalam segi peraturan maupun dalam segi pemahaman makna daripada tafsir ahkam itu sendiri. Setelah ini, ya, setelah penjabaran daripada video ini, Anda akan saya berikan silabus, ya, materi yang akan Anda sempurnakan dalam bentuk makalah. Jadi pertemuan kita ini adalah jumlahnya 16 kali pertemuan, ya, dikurang 2 pertemuan yang tidak ada makalahnya. Karena di sana ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan seterusnya, selebihnya adalah pertemuan yang sifatnya presentasi makalah, ya. Maka oleh karena itu saya berikan kebebasan, ya, sebebas-bebasnya kepada Kosma untuk menentukan berapa orang dalam satu kelompok, ya. Karena saya tidak tahu persis berapa jumlah yang ada atau berapa jumlah peserta yang ada di program studi ini. Oleh karena itu Kosma yang lebih mengetahui jumlah anggota-anggotanya, maka saya berikan kepada Kosma untuk menentukan berapa orang dalam satu kelompok untuk beberapa pertemuan yang berikutnya. Para mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada, bahwa mata kuliah tafsir ahkam adalah mata kuliah yang masuk atau memahami kepada bagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama dipahami. Sesuai dengan penggalan katanya, tafsir itu adalah suatu disiplin ilmu untuk memahami kitab Allah, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, serta berupaya kita untuk menggali hukumnya, serta mencari hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tafsir. Nah, ketika kita berbicara tentang tafsir ahkam, ya, atau yang kita sebut dengan istilah tafsir fikih, maka kita akan dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar. Berapa jumlah ayat Al-Quran yang termaktub di dalam bentuk hukum, ya. Para ulama tafsir ini berbeda pendapat di dalam jumlah ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran. Ada 2 pendapat besar di dalam masalah ini, ya. Para ulama menentukan berapa jumlah ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Namun sepertinya perbedaan itu berangkat dari perbedaan sebelumnya di dalam memaknai apa itu ayat hukum, ya. Oleh karena itu di sini dapat kita pahami bahwa ulama atau ulama mufassir atau mufassir itu sendiri itu berbeda pendapat mengenai pemaknaan apakah ini ayat hukum atau tidak, ya. Jadi dengan pemaknaan yang berbeda-beda itulah maka para ulama atau mufassir berbeda juga di dalam menentukan jumlah ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Para mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada, misalkan kita ambillah pendapat Al-Ghazali, ya. Al-Ghazali memberikan
penjelasan bahwa Ibnu Arabi, bahwa beliau sendiri memberikan jumlah ayat hukum di dalam Al-Quran itu ada kurang lebih 800 ayat. Ya, itu Ibnu Arabi. Sementara Al-Ghazali memberikan jumlah ayat-ayat hukum itu kurang lebih 500 ayat. Ya, ini berbeda jumlah mereka. Ya, Ibnu Arabi ada 800 ayat, Al-Ghazali ada 500 ayat. Sementara yang berikutnya adalah As-San'ani berpendapat bahwa jumlah ayat hukum di dalam Al-Quran itu ada 200 ayat. Nah, perbedaan para ulama di dalam menetapkan jumlah ayat-ayat hukum dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan karena para ulama juga memberikan berbeda pendapat terhadap pemaknaan ayat itu sendiri. Apakah ayat ini bersifat hukum atau ayat ini bukan bersifat hukum. Anak-anak mahasiswa dimanapun Anda berada, ini adalah pendapat mayoritas para ulama yang menilai bahwa ayat hukum itu tidak terbatas jumlahnya. Semua ayat dalam Al-Quran memungkinkan bagi kita untuk menyimpulkan hukum dari ayat itu sendiri. Walaupun dalam aslinya ayat tersebut secara redaksional tidak sedang berbicara dengan masalah hukum. Hal ini sesuai dengan penjelasan Az-Zarkashi ya dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu pun begitu juga menurut keterangan As-Suyuti dalam Al-Itqan. Nah, oleh karena itu inilah yang akan kita jelaskan ke depan di beberapa pertemuan yang akan datang terhadap pemaknaan ayat-ayat hukum yang masuk dalam kategori mata kuliah tafsir ahkam. Anak-anak mahasiswa dimanapun Anda berada. Nah, yang seterusnya yang akan saya sampaikan kepada Anda ke depan, anak-anak ini semuanya akan menjabarkan materi ini dalam bentuk makalah. Jadi makalahnya disempurnakan, dikonvert dalam bentuk PDF dan dibagikan ke dalam grup, ya, dibagikan ke dalam grup. Bagi Anda yang tidak tampil sebagai seorang pemakalah atau tidak hadir dalam perkuliahan atau tidak mengikuti ujian tengah semester, tapi di akhir ujian semester dia ikut, sebenarnya Anda sudah menentukan nilai Anda di akhir, ya. Maka oleh karena itu saya berharap kepada Anda semuanya, mohon kerjasama kita semua di dalam menjalankan keaktifan perkuliahan kita ini untuk beberapa kali pertemuan yang akan datang dalam satu semester ini di mata kuliah Tafsir Ahkam. Anak-anakku dimanapun Anda berada, mahasiswa-mahasiswi STAI Al-Islahiyah Binjai, ini adalah bagian pemahaman kontrak mata kuliah kita Tafsir Ahkam. Ada terakhir saya sampaikan kepada Anda semuanya, saat nanti saya bagikan materi-materi perkuliahan itu, tentu seyogianya sebagai seorang penulis, ya, dalam menyempurnakan makalah maka harus membuat footnote, ya, harus menyertakan footnote atau referensi, ya. Kalau tidak ada referensi itu bukan makalah namanya, maka harus ada footnote. Salah satu footnote yang mesti Anda tampilkan atau Anda kutip di dalam materi Tafsir Ahkam adalah buku karya Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai dalam bukunya Tafsir Ahkam. Saya hitung di perpustakaan kita itu buku Tafsir Ahkam karya Syekh Haji Abdul Halim Hasan Binjai kurang lebih 20 buah. Maka oleh karena itu, dari materi yang saya berikan nanti kepada Anda, coba Anda baca dulu buku itu. Ya, kalau terdapat di dalamnya bagian referensi sebagai pendukung dari makalah Anda, mohon Anda kutip, jangan Anda biarkan begitu saja. Mohon Anda kutip, Anda cantumkan sebagai bagian daripada footnote Anda atau referensi Anda di makalah Anda masing-masing. Selebihnya terserah Anda. Kalau ada bagian daripada penjelasannya, kalau tidak ada bagian daripada penjelasannya, ya
ya tidak usah ditampilkan. Maka untuk langkah pertama Anda baca dulu buku tafsir itu, baru kemudian Anda baca buku referensi yang nanti akan saya sampaikan di lembar silabus yang akan saya bagikan di grup kita ini. Nah, itu yang harus saya sampaikan pada pertemuan kita ini, pada pertemuan yang pertama di mata kuliah Tafsir Ahkam. Terakhir saya sampaikan kepada kita semuanya, mohon kerjasama kita untuk keaktifan di perkuliahan online kita ini. Kemudian perkuliahan kita ya dengan menggunakan aplikasi Google Meet, atau kadang juga kita menggunakan aplikasi Zoom. Saya menjauhkan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp. Tapi dengan ketentuan kalau sekiranya suasana-suasana genting memang ada di sekitar kita yang memang harus menggunakan aplikasi WhatsApp, misalkan Google Meet terlalu sibuk jaringan atau Zoom terlalu sibuk jaringan, maka kita beralih kepada penggunaan aplikasi WhatsApp. Tapi tentunya aplikasi Google Meet dan aplikasi Zoom adalah bagian media kita untuk penggunaan perkuliahan online di semester yang sedang kita jalani ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.